guys, balik lagi sama saya Yoga Rensya. Nah, di video kali ini kita akan nge-reaction berita yang lagi viral sekarang ini yang ada di YouTube-nya Tribun News. Silahkan di subscribe Tribun News Update. Oke, kita langsung nge-reaction videonya. Sebelumnya kita baca dulu ya guys deskripsinya. Jadi Taufan usia 26 tahun, pelaku jambret terhadap seorang wanita di Tambora, Jakarta Barat, dibekuk kepolisian. Saat dimintai keterangan, pelaku mengakui dihantui oleh korban lewat mimpi dan minta ponselnya dikembalikan. Kok bisa loh? Jadi dia ini jambret HP dan dia ditelepon sama hantunya suruh kembalikan HP-nya itu. Benar-benar. Ini ada yang ganjal sih. Pelaku T dan DPO sudah kelompok lama dan sudah ditahan dengan kasus sama jambret. Tapi setelah keluar pelaku lakukan lagi. Oh, nggak kapok-kapok nih anak ya. Dari tersangka Taufan, polisi mengamankan handphone korban dan salah satu senjata tajam yang digunakan mereka untuk beraksi. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong karena alami luka parah di kepala. Astagfirullah. Oke, langsung aja kita ngeliat videonya guys ya. Ini berita dari Tribun News Update. Channelnya ini tribunnews.com. Silakan kalian follow channelnya. Oke. Taufan, 26 tahun, pelaku jambret terhadap seorang wanita di Tambora, Jawa Barat, ditangkap kepolisian. Saat dimintai keterangan, pelaku mengakui dihantui oleh korban lewat mimpi dan minta ponselnya dikembalikan. Diketahui korban penjambretan tersebut tewas setelah berusaha mengejar motor pelaku. Ya, setahu aku guys ya, seseorang yang udah meninggal, yang udah nggak ada di dunia ini, itu nggak mungkin, ya nggak bisa ikut campur lah urusan dunia lagi ya. Tapi ini pengakuan dari korban atau gimana ya guys? Coba kita lanjutin videonya. Dikutip dari tribunjakarta.com, ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat, Taufan menceritakan bahwa korban meminta ponselnya dikembalikan dan hadir dalam mimpinya. Setelah aksi penjambretan yang juga viral di media sosial, Taufan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mapolres Metro Jakarta Barat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 6 Mei 2020. Lantaran melawan, betis kanannya terpaksa dihadiahi timah panas, sedangkan satu rekannya berinisial I saat ini masih buram. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Tengku Arsya mengatakan, Taufan dan rekannya berinisial I merupakan pemain lama dalam dunia penjambretan. Dari tersangka Taufan, polisi mengamankan handphone korban dan salah satu senjata tajam yang digunakan mereka untuk beraksi. Korban penjambretan tersebut diketahui seorang wanita bernama Mutia Nabila, 23 tahun. Dia tewas tertabrak mobil seusai dijambret di Jalan Rawa Malega, Tambora, Jakarta Barat. Ini parah sih, parah. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong karena mengalami luka parah di bagian kepala. Nah, saya sebagai saya pribadi sendiri ya, minta tolong kepada Bapak Kepolisian untuk menangkap rekan pelaku sesegera mungkin. Ya, karena ini bukan main lagi kejadiannya, ini udah parah sih guys. Jadi pelaku udah sering melakukan penjambretan dan nggak kapok-kapok, nggak sekali dua kali loh. Harusnya diberikan hukuman semaksimal mungkin ya. Ini bulan puasa, bulan dimana waktunya kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tetapi ya, pada saat masa pandemi COVID-19 bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan, justru kejahatan di Indonesia ini makin banyak, tingkat kejahatannya makin tinggi. Lalu apa yang menyebabkan itu bisa terjadi ya? Menurut saya ya itu karena yang pertama karena lemahnya iman seseorang. Ya,
kalau dia berpikir jernih gitu, nanti kalau aku berbuat ini jadinya apa nih, nanti akibatnya gimana, merugikan orang lain gak? Coba ya. Oke, gue tahu nih di masa-masa pandemi ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dipulangkan, banyak yang gak dapat kerja. Apalagi buat yang lagi cari kerja gak dapat ya, itu janganlah sampai ke kejahatan gitu perginya ya. Masih banyak cara-cara lain untuk Allah itu menjanjikan rezeki kita, kehidupan kita itu dijamin oleh Allah guys. Jangan sampai berbuat yang menyeleweng, berbuat pidana, kejahatan. Janganlah. Kalau kita nggak bisa membantu orang lain, kita jangan juga merugikan orang lain. Itu nggak baik sob. Jadi kesimpulannya ya, maupun itu dihantui oleh si korban atau bukan, saya juga nggak tahu itu benar atau tidaknya, maupun dihantui maupun enggak, tolonglah janganlah berbuat yang demikian ya. Buat kalian yang udah nonton video ini, jadikanlah pelajaran kalau perbuatan itu harus dipikir 2 kali. Apa yang kita akan lakukan, pikirlah dulu apa akibatnya, apa dampak sesudahnya. Oke, saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, puasa kalian lancar. Buat yang belum dapat kerja, berdoalah kepada Allah agar dilancarkan, agar dimurahkan rezekinya. Ingat ya, jangan ke kejahatan, apalagi sampai tindak pidana seperti ini, sampai membuat orang lain meninggal. Nyawa itu nggak ada bandingannya sama uang coy. Seperti ini ya, tolonglah. Saya juga tinggal di daerah Padang ya, di Sumber, terutama di Solunto. Jadi di Padang itu juga banyak kejadian pencurian, penjamretan, curanmor dan sebagainya. Tolonglah ya, buat masyarakat sekitar Padang, Sumber semuanya ya, tolonglah berlomba-lombalah berbuat kebaikan, jangan malah keburukan. Di Arab sana ya, maling aja itu dipotong tangannya ya, itu hukum dunia, apalagi kalian menanti hukuman di akhirat nantinya. Tolong kalian pahami, kalian ingin berbuat sesuatu, kalian pikirkan dulu apa yang akan terjadi sesudah itu, apa efeknya. Bukan efek yang hanya ditangkap polisi di dunia, bukan itu juga termasuk, tapi efek bagaimana kalian mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di akhirat kelak. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menonton.